kemudian perhatikan kalau misalnya nanti saudara mau perhatikan antara celah. Selamat siang Ibu. Selamat siang, silakan duduk. Baik. Dengan Mbak Rana ya? Yang Iya. kemarin malam hubungin saya. Iya benar-benar. Oke. Sebelumnya Mbak Rana udah kenal sama saya belum? Belum sih. Oke, jadi saya izin perkenalkan diri dulu ya. Jadi nama saya Aisyah Putri. Mbak Rana bisa panggil saya Ibu Asa ataupun kakak, itu terserah Mbak Rana. Oke, baik. Mbak Rana kayaknya cerah banget nih, habis dari mana? Saya habis dari kampus Ibu, sebenarnya saya nggak enak badan. Oh, tapi tetap maksain masuk gitu. Iya, kayak saya kan habis tadi pagi kan presentasi, apalagi matkulnya juga berat kan Bu. Jadi kayak apalagi anggota kelompok saya kan nggak jalan semua ya. Oh, Jadi gitu. Jadi iya, saya milih buat ya udah ikut aja nih. Kalau misalkan ditinggal nih makin nggak jalan juga kayaknya. tapi gimana tadi harinya? Sebenarnya tuh saya agak bimbang sih Bu, kayak ini saya tuh kalau sakit kan, apalagi kan saya lagi day itu kan Bu, lagi iya. PMS. Saya tuh mood swing banget dari malam, kayak tiba-tiba nangis gitu. Terus kayak di pertengahan kan tadi ada jeda ke matkul itu, kayak tuh kenapa saya nangis, kayak pusing gitu loh rasanya. Saya kan demam terus pusing juga kan, apalagi punggung saya ini kan sakit, lagi PMS ya. Terus kayak milih buat apa aku nggak ikut kuliah ya, tapi ternyata aku masih nggak enak sama kelompokku gitu loh. Ya, Gitu ya Mbak Nana tadi bilang kuliah di mana kalau boleh tahu? saya kuliah di UB, Oh gitu, jurusannya apa? jurusan ilmu komunikasi. Oh wow, keren banget sih. Iya, bener. Dan sekarang semester berapa ini? Saya semester tiga. iya semester 3, Oke. maba tua. Mbak Nana tadi kesininya naik apa? Saya grab sih Bu, karena kayak udah gak enak badan jadi nggak mau naik motor. Berangkat sendiri atau sama teman? Ini kan ini ya. Berangkat sendiri. Oke. Terus Mbak Nana udah makan belum? Katanya lagi sakit. Tadi siang sih udah makan dan sekarang lapar lagi. Karena ditanyain mungkin ya. Jadi saya ngerti Iya. apa. Berarti nanti pulang dari sini bisa langsung makan. Iya gitu benar-benar. ya? Oke, Mbak Nana udah pernah ikut sesi konseling belum? Pernah tapi kelompok. Konseling kelompok ya? Iya. Nah, ini individu. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya sih Mbak, tapi mungkin kayak lebih personal gitu ya. Iya. Jadi saya jelaskan dulu kalau di sesi kali ini itu berlangsung selama kurang lebih 45 menit. Baik. Dan di sini Mbak Nana bisa cerita semuanya tanpa perlu didengarkan sama orang lain ataupun bocor ke siapa-siapa, karena nanti kalau misal saya butuh alih tangan akan ada persetujuan dari Mbak Nana. Apa dari semua itu Mbak Nana mempersetujuinya? Setuju. Oke, Mbak Nana kesini pasti membawa cerita yang mungkin pengen Mbak Nana ceritain nih. Oke. Saya ini tuh kan semester 3 Bu. Terus tugasnya tuh banyak banget gitu loh, kayak justru bikin project lah, terus laporan lah, program lah, dan lain sebagainya. Terus juga praktik-praktik komunikasi gitu deh. Itu tuh ngebuat saya tuh males. Saya tuh gimana ya sebenarnya? Malesnya tuh males yang kayak harus deadline gitu loh orangnya. Terus kayak saya kadang juga iri gitu loh sama teman-teman saya yang pintar, terus kayak yang bener, misal nih tugasnya tuh deadline-nya masih seminggu, tapi dia tuh cek gitu loh, udah selesai duluan. Dimana nanti dia alasannya tuh pasti akhir-akhirnya bisa santai. Tapi saya tuh orangnya harus santai dulu. Ya, kayak harus dar gitu loh Bu. Jadi terus apalagi tuh pernah kan Bu, saya tuh ada presentasi. Posisinya itu presentasi matkul statistika sama matkul lain. Itu di hari yang sama dari Kamis ini. Jadi hari Rabunya tuh bener-bener yang pusing banget gitu loh Bu. Apalagi kayak kelompok saya kan statistik itu kan agak gak jelas gitu loh. Jadi
deadliner juga orangnya, jadi saya ketarik buat ikut jadi deadliner. Tapi bedanya untuk yang matkul bisa yang lain ini, orangnya tuh nggak deadliner, tapi di hari H itu juga masih hektik gitu loh, karena kita kan bikin program-program gitu kan, jadi sama-sama hektiknya. Jadinya tuh pas hari Hamin satunya tuh pusing kayak ngurusin ini, ngurusin statistik. Terus besoknya itu saya harus bangun pagi buat kelompokan statistik sama matkul ini. Jadi nggak ada istirahatnya Bu pas itu. Jadi saya ngerasa ini apa kan aku malas banget ya gitu. Karena kalau misalkan saya tuh termasuk orang yang gak terlalu berat banget tuh, malasnya minta ampun. Tapi nggak tahu kenapa tuh selalu iri kayak kok bisa ya orang ini tuh orangnya nggak deadliner, kok bisa ya dia awal-awal tuh nggak malas gitu. Jadi Mbak Nana nih orangnya deadliner ya, kalau ngerjain tugas tuh suka yang di awal-awal tuh santai dulu. Iya, gitu, benar. baru nanti H-1 otaknya tuh jalan gitu Benar, ya. benar. Oke, nah, jadi kayak motivasi buat ngerjain tugasnya tuh menurun begitu. Benar. Oke, kalau boleh tahu kapan Mbak Nana mulai ngerasain hal tersebut? Apa dari semester 1, 2 juga ngerasain hal yang sama atau bagaimana? Kayaknya nih dari semester 2 ya Bu. Saya semester 1 tuh kayak yang aktif-aktif banget gitu loh, kayak jadi kayak semester 1 ke semester 3 jomplang banget gitu loh. Kayak apa ya? Semester 1 tuh saya ibaratnya rajin, kayak ada tugas tuh kadang tuh Hamin 2, Hamin 3 tuh udah saya kumpulin. Kalau semester 3 nih Hamin jam. Hamin 1 jam, Hamin 2 jam tuh baru saya kumpulin. Itu tuh kayaknya pengaruh ke semester 2 ya. Saya tuh semester 2 tuh adalah hal yang bikin saya benar-benar down banget gitu loh Bu. Jadi kayak motivasi yang membuat saya semangat belajar tuh hilang gitu. Kayak dari mas-malasan gitu loh Bu. Jadi mulainya itu dari semester 2, dimana semester 1 tuh kayak rajin, mungkin soalnya baru kuliah gitu ya, baru ngerasain gimana enaknya kuliah. Terus di semester 2 ada suatu momen dimana itu mulai hilang motivasi kuliahnya gitu. Oke, nah kalau hubungan sama teman-temannya Mbak Nana di kampus tuh kayak gimana? Saya tipe orangnya ya berbaur sama siapa aja sih Bu. Cuman kalau misalkan temen di kelas sih ada cuman 2 lah, cowok sama cewek. Terus kayak mereka juga sama-sama deadliner sebenarnya. Ya gimana ya? Kalau sama teman saya cewek ini sering ngerjain tugas bareng gitu, tapi ya gitu kayak Hamin jam itu baru dikerjain, kalau Hamin 1 baru dikerjain gitu. Kayak sama-sama jatuh lubang yang sama gitu loh Bu. Gitu. Ya jadi sama temennya Mbak Nana juga sama-sama. Mungkin dari situ Mbak Nana kayak merasa santai kali ya, ada temennya. Iya gitu. benar. Oke. Nah menurut Mbak Nana nih, apa yang membuat Mbak Nana merasa nggak sanggup buat atau nggak semangat mengerjain tugas? Kayak apa ada hal yang ngedistract Mbak Nana gitu? Ada sih. Adalah satu orang kayak saya nih. Saya tuh di teror gitu loh sama cutting. Dia tuh telepon gak jelas, ini gak jelas. Jadi saya tuh ganggu, apa sih gak jelas jir, iya Nggak apa-apa. apa sih gak jelas gitu loh. Terus kayak yang ngedistract tuh mungkin ya itu yang pertama, karena ganggu banget. Saya tuh pernah ngeblokir dia, tapi dia ngechat pakai nomor lain, jadi ya udahlah gitu. Terus abis itu yang kedua TikTok. Oh, iya. Itu pasti ya. Terus yang ketiga Twitter. Saya tuh suka baca-baca berita hot gitu di Twitter, karena di TikTok tuh kayak nggak yang secepat Twitter gitu loh Bu. Jadi saya baca-baca terus kadang tuh nimbrung gitu di situ. Kan kayak yaudah lu ntar aja gitu biasanya. Jadi hal utama yang nge-distract saya tuh kayaknya Twitter deh. Itu tadi hal-hal yang membuat Mbak Nana menunda tugas Iya, gitu ya. benar. Terus gimana cara Mbak Nana buat ngebagi waktu antara tugas sama main-main gitu? Pokoknya saya
bingung ya, we. Saya tuh bukan tipe orang yang bisa ngebagi waktu, kayak ya udah sengalirnya aja gitu loh. Saya tipe orang yang nggak harus yang mana ya yang buat ini, mana yang buat itu. Sebenarnya saya bukan tipe orang kayak gitu. Tadi itu saya bisa loh main sama ngerjain tugas gitu. Oh jadi kayak sekalian main sekalian Iya, ngerjain tugas bener, gitu. gitu. Oke, nah kalau dari masa lalunya Mbak Nana atau kebiasaan gitu, ada nggak kayak seperti apa? Oke, Mbak Nana ini kalau boleh tahu anak keberapa? Saya anak ketiga, bungsu. Anak terakhir ya? Iya. Gimana peran Mbak Nana di rumah? Kayak sama kakak-kakak, terus juga sama orang tuanya Mbak Nana? Saya kan anak terakhir, kakak saya tuh cowok semua. Rasanya jadi bungsu enak sih, Bu. Kayak tapinya tuh nggak enaknya tuh selalu yang gini. Misalnya saya ngelakuin kesalahan, orang tua saya tuh sayang kayak lihat tuh kamu tuh, lihat tuh, kayak dibandingin tapi nggak dibandingin banget. Saya kan pernah ngumpulin tugas tapi emang mepet pas waktu saya SD tuh, apalagi waktu itu minta tolong dianterin ke rumah gurunya karena emang telat sayanya. Terus marah gitu kan, orang tua saya kayak gimana sih ini lihat tuh masmu ini. Dah dari situ buat saya tuh jadi makin males gitu loh karena saya sering dibandingin. Gak sih, gak sering dibandingin. Sebenarnya orang tua saya tuh baik, kayak tapi emang saya salah. Tapi saya tuh masih denial dengan perasaan saya kayak apa sih? Apalagi SD kan, saya kan masih kecil. Iya, saya tuh kan apalagi cewek kan Bu, jadi kayak apa sih yang salah gitu loh. Kan dia wajar gak sih meskipun telat. Iya kan, itu ngerasa kayak gitu. Itu selalu denial gitu loh sama perasaan saya. Makanya itu juga mungkin ini termasuk ngebuat saya nunda tuh, kayak misalkan ibu saya tuh dulunya ibu saya tuh nggak pernah nuntut saya kayak kamu cuci piring ini, nggak, cuman taruh lah barang tuh yang sebenarnya gitu loh. Misal nih saya pulang, ayah lepas seragam kan waktu itu, terus ditaruh ke mesin cuci gitu loh. Saya tuh kayak gitu loh, itu rasa malasnya dan itu juga rasa nundanya gitu kan ini. Jadi akhirnya ibu saya tuh enggak, ibu saya kan nggak bisa ya gitu, harus cek gitu kan ibu saya. Udah akhirnya orangnya yang ngambil taruh di mesin cuci. Terus tapi itu saya ada yang ngerasa bersalah. Tapi ya gitu bakal diulangi lagi. Mungkin tuh kan dari kecil ya, kayak mungkin karena juga saya dimanja. Kayak gimana ya? Mungkin kebanyakan dari teman-teman saya yang cewek, kan saya ada ya tetangga teman cewek saya. Dia tuh yang kayak disuruh nyapu, disuruh ngepel, suruh nyuci baju, cuci piring, kayak gitu kan. Karena itu saya iri. Tapi kalau saya di rumah itu kadang tuh ngerasa mau ngerjain ini tuh malas gitu. Apalagi saya aja disuruh naruh baju di mesin cuci malas. Apalagi saya nunda juga kan. Ternyata alasan orang tua saya kayak gitu tuh supaya kakak saya itu nggak patriarki gitu. Soalnya saya tuh pernah, saya tuh cuci piring masih mau. Kalau saya, bukan saya sendiri, masih mau. Saya cuci piring kan waktu itu. Mas saya kan pastinya juga abis makan gini kayak nih ingin gitu. Ibu saya langsung marah karena itu kayak bibit-bibit nyuruh gitu loh, bibit patriarkinya dapat. Akhirnya ibu saya nggak ngebolehin. Makanya kenapa saya tuh kayak sekarang ya rasa malasnya tuh meningkat karena saya nggak pernah ngerjain tugas rumah mungkin ya gitu. Terus apalagi ya itu tadi kayak suka nunda-nunda gitu deh. Tapi jadi anak bungsu ya enak aja sih. Nggak enaknya tuh kakak saya tuh nggak jelas, kayak nyuruh-nyuruh gitu loh.
Ya, jadi emang dari rumah Mbak Nana tuh suka menunda-nunda gitu ya. Iya, Emang, sering males gitu, jadi Iya. kebawa ke pola sampai kuliah, kayak Benar. ngerjain tugas Iya. gitu. Nah tadi Mbak Nana sempat mention kayak dibandingkan gimana, apa yang Mbak Nana rasain kalau misal dibandingkan sama kakaknya Mbak Nana gitu. Saya tuh dulu waktu SD tuh kayak ada parenting apa ya Bu, kayak ada les tapi apa ya, kayak bukan les, kayak ada orang nge-parenting saya di rumah. Orangnya itu pernah iniin saya, mas saya tuh pernah yang kayak bentak saya gitu loh. Kayak akhirnya orang yang nge-parentingin saya itu giniin saya, kayak kalau kamu merasa nggak benar, merasa benar, lawan aja, gituin. Itu saya ingat masih ya. Jadi pas saya dibandingin itu, saya ngelawan pas itu. Sebenarnya saya tuh anaknya penurut, cuman kalau misalkan hal dibandingin itu, saya berontak. Saya bilang dong kayak, pastinya sedih ya Bu ya. Nah yang saya rasain pasti sedih, kayak ya saya juga nggak pengen dilahirin kayak gini dengan sifat yang kayak gini kan. Ya saya bilang ya udah, kalau misalkan apa ya, kayak masih gimana ya, bilang pokoknya saya bilang aku juga nggak mau dilahirin kayak gini. Kalau misalkan aku tetap ngerasa salah di mata beliau, ya udah, ngapain masih ngurusin aku kayak gitu. Pasti apa ya, ibarat saya kan sama kakak saya kan lumayan jauh, jadi ibaratnya tuh kayak parenting dari orang tua saya tuh beda. Apalagi saya cewek kan, parenting orang tua saya ke saya tuh beda. Jadi kayak ngapain dibandingin, orang udah beda gitu loh maksud saya. Jadi Mbak Nana kalau dibandingin tuh itu udah hal yang sangat bagus, soalnya Mbak Nana nggak ngerasa kayak terpuruk atau kayak gimana gitu. Emang bisa untuk berontak, terus juga bisa bilang ke orang yang bandingin Mbak Nana. Benar. Oke, nah kalau Mbak Nana lihat teman-teman Mbak Nana yang kayak lebih rajin gitu, gimana menurut Mbak Nana? Apa kayak Mbak Nana pengen nih kayak gitu? Sebenarnya saya juga nggak, sebenarnya pengen banget, karena saya tuh pengen kerajinnya aja, bukan yang ke gimana ya. Saya tuh nggak pengen kerajin tapi nggak yang rajin banget, karena saya tuh ngelihat ya teman saya ini, dia pernah mengamati juga, dia rajin, jadi kayak 24/7 tuh belajar terus. Jadi pikiran saya tuh apa nggak jenuh gitu. Iya, kayak apa nggak jenuh gitu loh. Tapi kalau masalah rajin, saya pengen kayak dia, kayak dia tuh orangnya encer gitu loh, yang kayak langsung ngerti terus dikerjain gitu. Terus dia juga bisa mimpin kelompok. Kalau saya tuh kurang bisa ya mimpin kelompok. Saya tuh emosian orangnya. Kayak ya iri aja sih saya. Berarti Mbak Nana nggak pengen yang kayak terlalu menyamai yang berprestasi gitu, jadi pengennya yang lebih rajin biar kayak tugasnya biar cepat selesai, biar santainya tuh Mbak Nana lebih mikir biar santainya lebih banyak gitu ya. Iya benar, saya tuh pengen kayak sebenarnya kalau misalnya santai lebih banyak enggak ya Bu ya, karena itu mungkin akan memperpanjang masa malas saya. Saya tuh pengennya tuh kayak nggak deadlinean kayak dia gitu. Kayak dia rajin, kan dia nggak deadline gitu kan orangnya, ya minimal amin 3 atau amin 4 tahun dia selesai. Ya saya amin jam baru selesai gitu, nggak make sense gitu dia taksi. Nah kalau Mbak Nana ngelihat orang yang ngerjain tugasnya tuh cepat, sementara Mbak Nana kayak masih bingung gitu kayak gimana ngerjainnya gitu, Mbak Nana kayak gimana? Apa yang Mbak Nana rasain gitu? Banyak pastinya bakalan bingung ya Bu ya. Terus saya tuh tipe orang yang nggak nanya, maksudnya saya tuh tipe orang yang nggak, kalau misalnya bingung saya nggak nanya, nyari tahu sendiri gitu. Iya, nyari tahu sendiri, kan ada di GPT. Oh iya. Iya Betul. Tapi kalau misalnya udah susah banget pasti saya nanya. Saya tuh apa ya, orangnya nggak mau ngerepotin, saya bakal nyari tahu sendiri. Tapi kalau masa kayak sampai diri saya mikir masuk ini sih tuh ya, saya pasti saya nanya gitu.
Nah kalau dari Mbak Nana sendiri, apa yang pengen Mbak Nana buktiin ke dirinya Mbak Nana? Kayak mungkin bisa lebih rajin lagi atau kayak gimana? Saya ya sih itu pengen lebih rajin lagi, terus gak jadi deadlineer karena itu ngebuat saya tingkat stresnya saya tuh makin tingkat gitu loh Bu, karena kan di-push banget kan sama waktu juga. Terus juga saya sih pengennya tuh bergaul gitu loh sama dia, cuma nggak bisa, nggak sefrekuensi. Iya, jadi emang samanya sefrekuensi gitu kan? Bener, tapi nggak tahu kenapa tuh saya kayak pengen nempelin dia aja biar nular gitu loh nantinya. Tapi kayaknya nggak bisa deh. Emang susah ya? Iya, emang susah loh. Oke. Bentar, Kak. Tapi di dalam diri Mbak Nana itu apakah udah ada rasa percaya diri? Kayak nggak merasa rendah diri gitu ketika melihat teman-teman Mbak Nana? Kalau rajin ya, ada sih temen saya yang kayak ngeluarin pendapat yang dia tuh bisa cek gitu. Kadang saya ngeliatnya iri gitu loh Bu, kayak kok bisa ya ini otaknya encer gitu. Nah untuk itu, jadi saya ada acting as if, dimana nanti selama 1 minggu itu Mbak Nana bisa melakukan hal-hal kecil kayak seolah-olah Mbak Nana tuh orang yang rajin, orang yang memahami materi gitu. Lalu seolah-olah Mbak Nana cukup untuk diri Mbak Nana sendiri. Nah jadi selama 1 minggu ke depan itu Mbak Nana bisa mencoba hal tersebut. Nanti mungkin di pertemuan kedua nanti bisa Mbak Nana ceritakan tindakan apa aja yang Mbak Nana lakukan, lalu perasaan apa aja yang muncul gitu, atau perubahan kecil yang Mbak Nana rasakan. Apa dari itu Mbak Nana ada merasa keberatan kan atau kalau kita bagaimana? ngikutin perintah itu pasti disuruh ngambil LCD sendiri gitu kan ya. Kalau dipraktekin Nah, sendiri, kita ini LCD kayak yang sudah acting ada. gitu ya, kayak Iya, kayak seolah-olah Mbak Nana tuh jadi versi ideal gitu. Mbak Nana jadi rajin, nggak jadi deadlineer. Mungkin dari dalam 1 minggu itu Mbak Nana kalau misalnya ada tugas bisa dicatat dulu prioritasnya kayak apa. Habis itu nanti bisa dikerjain, nggak yang hamin 1 hari atau kayak gimana kayak gitu. Nah terus juga seolah-olah tuh Mbak Nana jadi versi idealnya Mbak Nana sendiri gitu. kayaknya seru ya, mungkin akan saya coba juga. Jadi perintah yang bawah itu Nanti di pertemuan selanjutnya Mbak Nana ceritakan sama saya gimana perasaannya, atau kalau nggak memungkinkan di pertemuan selanjutnya Mbak Nana bisa WhatsApp saya atau kayak gitu. sementara kan kita Baik, ngambilnya baik. dulu yang sudah Oke, gandeng. dari Dan LCD ini bukan LCD 16x2, sehingga di kode harus kita pastikan kita buat, karena kalau kita pakai LCD yang kita ambil sendiri itu namanya pasti apa? Liquid kristal gitu saja kan ya, ada nomornya panjang. Nah sementara kalau LCD yang sudah gandeng dengan abu namanya adalah adaptur liquid kristal. Jadi tinggal kita ubah di bagian kode gitu ya, yang liquid kristal itu ditambah adaptur. saya ada sedikit pertanyaan lagi buat Nana. Boleh sekali Ibu. Nah kalau Mbak Nana di kelas itu kayak gimana? Apa Mbak Nana pernah memberikan pendapat? LCD yang kalau kita pakai 19x2. Saya itu tipe kan orang yang LCD yang sudah gandeng dengan abu. iya sih Maka ngasih pendapat, tapi saya juga takut salah gitu loh Bu. Kan saya juga pernah nih sekelompok sama anak yang rajin ini. Boleh misalnya Dia pintar tapi kelemahannya dia tuh nggak pintar ngomong di depan umum gitu, tapi dia otaknya encer. Terus ujung-ujungnya jadi gini, kayak saya sama dia tuh sebenarnya combo gitu loh. Kayak pas itu kan kalau tidak diganti tidak yang salah. saya ada yang nanya, terus saya tuh ngeluarin pendapat saya dari zaman itu tapi kurang spesifik. Yang akhirnya dia tuh ngasih tahu saya, coba kamu jawab ini. Aku bilang, saya kan nggak enak kalau dia punya jawaban sendiri tapi saya yang ngelontarin, kayak ngerasa pintar banget gitu loh.
Kalau LCD Ya saya bilang, 16 kamu ribuan, ngomong kalau aja. liquid crystal. Kan ini maksudnya kayak ini kan teman-teman kelas biasa gitu loh Bu. Tapi dia kayak aku malu. Jadi saya tuh melihat yang kayak oh dia emang rajin tapi kelemahannya tuh di situ. Jadi kayak setelah saya pikir-pikir ini tadi kayak kita tuh sebenarnya combo gitu loh. Dia yang bisa ngeluarin pendapatnya secara spesifik, saya tuh yang bisa ngomongnya. Tapi dari jawaban dia tuh kayak saya tuh bisa apa ya? Kayak saya karang sendiri gitu loh, pakai bahasa saya sendiri. Jadi agak saya panjangin gitu loh jawabannya gitu. Gitu sih. Nah dari situ kan bisa dilihat ya kalau Mbak Nana tuh mungkin kalau Mbak Nana merasa rendah diri soalnya jadi deadlineer atau kayak emang nggak rajin-rajin banget daripada temennya Mbak Nana, tapi Mbak Nana masih punya versi superioritas di mana Mbak Nana kayak masih bisa dipaduin gitu sama Mbak Nana itu. Jadi Mbak Nana yang bagian menyampaikan pendapatnya tersebut. Itu kalau Mbak Nana kayak gitu, apa yang Mbak Nana rasain? Sebenarnya saya nggak enak juga sih Bu sama dia, karena kan kayak itu jawaban dia, tapi akhirnya saya yang ngelontarin kan. Tapi juga kayak dia nggak masalah. Tapi apa ya yang saya irikan dari dia tuh sebenarnya kalau misalkan saya tuh orang yang nggak bisa ngobrol tapi otaknya itu saya nggak masalah, karena saya butuh itu. Apalagi dia kayak yang kalau dikasih tugas tuh yang kayak langsung dikerjain gitu loh Bu. Jadinya kayak mikirnya tuh masa hidupmu seserius ini sih. Tapi kan saya tuh irinya sebenarnya tuh iri banget gitu loh Bu. Kayak kok bisa ya orang encer banget yuk, pinter gitu loh Bu. Tapi dia tuh nggak yang menonjol banget sih orangnya. Tapi saya kan sering kan sekelompok sama dia, tapi selalu tuh kelompok kita tuh selesai duluan. Jadi bener-bener free gitu loh di akhirnya. Jadi saya bener ngerasain yang kayak enak ya ternyata jadi dia, enak ya gitu. Tapi selain itu kan di sisi lain juga Mbak Nana punya diri yang kayak mau mencoba berusaha, nggak yang melulu kayak bergantung gitu sama orang. Iya. Kalau misalnya ada apa-apa Mbak Nana cari tahu sendiri dulu baru ke orang lain kayak gitu ya. Iya, tapi saya tuh sering kayak kerjain tugas tuh salah ngerjain. Jadi kayak saya tuh malah ngatain diri saya sendiri kayak bodoh gitu loh. Kayak kenapa sih? Ya apa ya? Harusnya kan saya nyari tahu dari sebelum-sebelumnya. Saya tuh nyari taunya tuh hamin 1. Pas selesai, pas mau ngumpulin ternyata tugas saya tuh salah ngerjain. Jadinya kayak buru-buru gitu loh. Akhirnya saya kayak ngatain diri saya sendiri yang nggak jelas gitu. Terus akhirnya besoknya setelah saya kan dipresentasiin tuh ketemu dia ngebantu temennya. Saya kayaknya kayak anjir bener banget gitu. Iya. Jadi di situ Mbak Nana merasa iri gitu ya, kayak Iya, membandingkan dirinya Mbak Nana dengan orang lain. kayak kenapa saya nggak sepintar dia gitu loh Bu. Sebenarnya saya sebenarnya seneng jadi diri saya yang kayak gini sekarang, tapi nggak tahu saya tuh lemot gitu, kayak harus gitu loh saya orangnya. Kalau teman-teman Mbak Nana melihat Mbak Nana gitu kayak gimana? Kalau teman dekat saya ya kayak ya udah biasa, tapi kalau orang lain tuh tetap yang kayak masih bisa ketawa gitu, kayak misalnya apa ya, gini loh gitu, terus kayak oh berarti ini kalau misalkan salah terus kayak teman saya lemot ya dia tuh gitu. Jadi kayak saya digituin tuh jadi ngerasa anjir takut beban gitu loh Bu, gitu sih. Oke, jadi saya rangkumin dari sesi counseling hari ini itu Mbak Nana orangnya deadlineer, terus emang suka nunda-nunda tugas gitu. Nah tapi di sisi lain Mbak Nana punya diri yang bagus, kayak kalau misalnya dibandingin sama kakaknya Mbak Nana masih bisa untuk melawan ataupun kayak mempertegaskan hal itu. Nah terus buat mungkin Mbak Nana merasa iri sama teman-temannya Mbak Nana, tapi Mbak Nana bisa melihat keunggulan dirinya Mbak Nana sendiri
Kayak begitu. Dari sesi konseling ini apa yang Mbak Nana rasain? Pastinya saya lega ya Bu. Terus juga apalagi kan saya nggak pernah cerita hal ini kan, karena saya takut dianggap yang kayak bodoh gitu. Karena siapa sih yang mau jadi deadliner kan Bu? Nggak ada yang mau juga. Tapi nggak tahu kenapa tuh orang-orang tuh menormalisasikan ini. Sebenarnya saya nggak normalisasiin untuk jadi orang deadliner. Saya sendiri deadliner gitu loh. Terus juga mungkin dari saran dari ibu tadi yang dipraktekin tuh kayaknya itu bisa membantu saya deh. Terus juga apalagi kayaknya saya harus bikin time management waktu gitu deh Bu, supaya saya bisa kayak misalkan hari ini dapat tugas, terus Seninnya deadline, saya Jumat atau pas Sabtu itu udah ngumpulin. Iya, bagus sekali Mbak Nana. Kalau misalnya Mbak Nana butuh untuk lanjutan, karena kita dijadwalkan untuk pertemuan selanjutnya, jadi nanti di pertemuan selanjutnya Mbak Nana bisa menceritakan tadi yang udah saya bilang itu ya. Boleh. Apa dari sini Mbak Nana masih ada yang perlu disampaikan lagi atau sudah cukup? Kayaknya udah cukup deh Bu, soalnya menurut saya udah membantu saya banget dari cerita saya. Terus ada hal-hal baru yang akan saya coba sedikit ya, mungkin ya ngubah diri saya dari hal kecil dulu deh gitu. Ya, jadi kita cukupkan di sini ya Mbak. Iya, Terima kasih Mbak Nana udah datang ke sini, udah meluangkan waktu dengan baik. Terima kasih Bu Asa sudah memberikan saya solusi. Terima kasih Bu. Baik, saya akhiri